Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan warga untuk memilih pemimpin yang bersih. Dari catatan KPK, sudah ada 95 kepala daerah yang diproses hukum karena terlibat korupsi. Pada proyek Warga Negara ini, saya akan membahas tentang korupsi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Afiansyah Nugroho dengan NIM B100240190 dan kelas saya Manajemen C. Pada proyek Warga Negara ini, saya mengambil masalah yang berjudul terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemimpin daerah karena lemahnya dan kurangnya transparan menjadi peluang praktik korupsi. Sebelum memasuki inti dari permasalahan ini, saya menjelaskan dulu latar belakang korupsi. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemimpin daerah seringkali terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya transparansi dalam administrasi pemerintahan. Dalam banyak kasus, pemimpin daerah memiliki wewenang yang besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan. Namun, tidak ada mekanisme yang cukup kuat untuk mengawasi atau memeriksa keputusan yang mereka buat. Hal ini menciptakan peluang bagi pemimpin daerah untuk menyalahgunakan jabatan mereka demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan juga menjadikan faktor utama penyebab korupsi. Ketika informasi mengenai alokasi anggaran, proyek, dan pengeluaran tidak tersedia secara terbuka atau sulit diakses oleh masyarakat, pemimpin daerah lebih mudah melakukan tindakan korupsi tanpa terdeteksi sekalipun. Tanpa keterlibatan publik dalam proses pengawasan atau pembuatan kebijakan, praktik korupsi menjadi lebih sulit diungkap. Lalu, apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan oleh seorang, terutama pejabat publik, untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya yang bertentangan dengan kepentingan umum. Penyebab korupsi. Pertama, lemahnya penegakan hukum. Ketika hukum tidak ditegaskan secara tegas atau sistem peradilan tidak berjalan dengan baik, pelaku korupsi merasa aman untuk melakukan tindakannya tanpa takut dihukum. Penegakan hukum yang lemah memberikan ruang bagi praktik korupsi untuk berkembang. Lalu yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Tanpa sistem yang jelas dan terbuka dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan publik, penyalahgunaan wewenang bisa terjadi. Ketidaktransparan ini memberikan kesempatan bagi pejabat publik untuk melakukan praktik korupsi tanpa pengawasan yang memadai. Lalu yang ketiga, gaji dan fasilitas yang tidak memadai. Ketika gaji dan fasilitas yang diterima pejabat publik dianggap tidak cukup, mereka mungkin merasa terpaksa untuk mencari sumber pendapatan lain dengan cara yang tidak sah atau tidak lazim. Kurangnya kesejahteraan dapat mendorong individu untuk melakukan korupsi sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan atau gaya hidup mereka yang cukup tinggi. Lalu yang keempat, budaya korupsi. Di beberapa negara atau daerah, budaya korupsi sudah menjadi hal yang wajar atau yang diterima oleh secara sosial. Praktik korupsi dianggap sebagai bagian dari sistem yang wajar atau bahkan diperlukan untuk kelancaran administrasi. Hal tersebut memburuk siklus penyembelahan kekuasaan. Lalu, keterkaitan dengan Pancasila. Korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila, khususnya pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, di mana setiap individu mendapatkan hak dan perlakuan yang setara. Korupsi yang berakar pada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok jelas bertentangan dengan prinsip ini. Korupsi memperburuk ketimpangan sosial, merugikan masyarakat banyak, dan menghambat distribusi kekayaan negara secara adil. Korupsi mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial karena sebagian besar rakyat Indonesia tidak merasakan manfaat dari kekayaan dan sumber daya yang ada. Sementara orang-orang yang melakukan tindakan korupsi memperoleh keuntungan yang tidak lazim atau tidak sah. Lalu solusi apa yang dapat kita lakukan terkait korupsi ini? Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah langkah pertama yang perlu dilakukan. Pemimpin daerah harus diwajibkan untuk mempublikasi laporan keuangan dan rencana anggaran daerah yang secara terbuka, sehingga masyarakat dan pihak terkait dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam memantau pengeluaran dana dan memastikan bahwa anggaran tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah memanfaatkan teknologi seperti portal online yang menyajikan data keuangan daerah secara rinci dan real time. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah, serta menekan terjadinya praktik korupsi. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran perlu diperketat. Pemerintah daerah harus memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui audit rutin yang melibatkan auditor independen. Di sisi lain, pengawasan eksternal juga tidak kalah penting, sebagai peran lembaga-lembaga negara yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran, termasuk BPK dan Ombudsman. Dalam hal ini, masyarakat juga perlu dilibatkan lebih jauh dalam proses pengawasan agar mereka memiliki akses untuk melaporkan indikasi penyalahgunaan dana atau kebijakan yang merugikan dengan meningkatkan pengawasan. Potensi penyalahgunaan yang dapat diminimalkan. Sekian video edukasi yang saya berikan tentang korupsi, semoga dapat berguna bagi masyarakat luas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.